Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu Salib Kristus. Bacaan kita kali ini dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Seringkali salib menjadi bahan olokan dan disepelekan orang-orang dunia. Bagi mereka, salib tidak lebih dari lambang hukuman atau kutuk yang harus diderita oleh pelaku kejahatan. Siapapun yang mati tergantung di kayu salib dicap sebagai orang hina dan tak berharga. Sebab tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berita salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang akan binasa, karena mereka tidak memahami rencana Allah bagi dunia ini. Orang dunia berprinsip bahwa pelanggaran atau dosa dapat ditebus dan dibayar dengan perbuatan baik atau amal ibadah sebanyak-banyaknya selama hidup di bumi ini. Lalu, berapa kalikah kita harus berbuat baik supaya dosa yang kita lakukan setiap saat itu dapat tertebus dan akhirnya kita bisa selamat? Alkitab menyatakan dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Perbuatan baik atau amal tidak akan bisa menebus kita dari dosa, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Salib adalah bukti kemenangan Kristus. Dia menang atas kutuk dosa, kebinasaan, dan hukuman yang seharusnya kita tanggung telah ditimpakan kepadanya. Yesus rela dihukum dan digantung pada salib supaya kutuk dosa yang membelenggu manusia ditanggungkan dalam kematiannya. Kita patut mengucap syukur oleh anugerahnya semata-mata kita orang-orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan dari penghukuman kekal. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di akhir renungan singkat kali ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Jadikanlah salib Kristus sebagai sasaran dan fokus hidup kita, karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Haleluya. Amin.